Oke, Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8A, baik yang ada di kelas maupun yang di rumah. Yang di rumah silahkan open kamera ya. Yang di kelas ada Sean, Eston, Shalom, Dewika, dan Dina. Yang di rumah silahkan open kamera. Ayo, sebentar. Ya Tiara, Andrea. Wah, Andrea lagi di mana? Di taman. Fetli, Quina, Jessica, sama Bianca Angelica, coba open kamera. Biar Miss ingat wajah kalian. Mana nih yang namanya Bianca Angelica, Jessica, kan? Jessica, Bianca, Violet, Jay. Silahkan kalau misalnya kamera bermasalah atau tidak open kamera, silahkan berikan reaksi jempol. Ya, Jessica. Silahkan berikan reaksi. Noah, Dena, Roland, Stephen, Sheba, Devon. Hari ini Ino tidak masuk ya. Apa dari pagi tidak join atau bagaimana? Ada yang memperhatikan ada Ino nggak dari pagi? Tadi masuk. Mungkin keluar. Oke, baiklah anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Minum berarti kurang minum air. Harus minum air. Oke ya. Ya, Miss harap tetap sehat, tetap semangat ya. Sekarang kan kelas matematika harus semangat. Kita doa dulu sebelum mulai pembelajaran. Mari kita berdoa, Miss pimpin dalam doa ya. Bapak yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Untuk hari ini kami boleh bertemu kembali via Zoom maupun tatap muka secara langsung di kelas. Tuhan kiranya memberkati anak-anak, memberikan hikmat, kecerdasan untuk dapat memahami materi yang akan dibahas. Berkati juga kami akan mengajar, kiranya Tuhan memberkati supaya bisa mengajar dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami mohon penyertaan Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, untuk hari ini Miss akan lanjutkan materinya, yaitu dengan median. Ya, masih ingat yang terakhir Miss bahas tentang median. Ya, ini dia ada di sini. Sebentar. Masih ingat ya tentang median? Median harus diurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar. Volumenya. Ya. Oke. Sekarang kalau datanya dalam bentuk tabel, gimana caranya mencari median? Coba dilihat datanya, ada di sini data dalam bentuk tabel frekuensi namanya ya, ada skor pada baris pertama, pada baris kedua itu frekuensi atau banyaknya. Ini bisa dipakai. Jadi frekuensi itu istilah lainnya adalah banyaknya. Oke, pertama coba kita cari tahu dulu banyaknya data. Sigma F atau N berapa nih? Sigma F-nya. Sean berapa, Sean? Sigma F. Banyaknya data pada tabel tersebut ada berapa? Sean? Jumlah ini frekuensinya. Taruh HP-nya ya. Selain device untuk join Zoom, silahkan ditaruh dulu. Dewika, berapa hasil penjumlahannya Dewika?
Kristen udah ketemu? Udah ketemu hasil penjumlahannya? Silahkan dijumlahin. Oke. Kalau ganjil, berarti gimana caranya menentukan median? Masih ingat rumusnya? Nilai data ke N plus 1 per 2 ya. Jadi karena dia ganjil, maka untuk menentukan mediannya atau nilai tengah dari data ini adalah kita cari tahu dulu nilai dari data ke N plus 1 dibagi 2. Yaitu nilai data ke, nggak usah pakai dari ya, langsung aja deh. Ke 29 tambah 1 dibagi 2, berarti data ke berapa itu? Nilai data ke 30 per 2. Berarti data ke-15. Ya, jadi median itu adalah masalah tentang kita mengurutkan dulu datanya. Setelah itu kita cari letak datanya. Yang ada di tengah-tengah itu siapa sih? Baru kita lihat nilainya. Jadi urutkan, cari letaknya, baru tentukan nilainya. Itu ya. Jadi nilai data ke-15. Nah, coba kita cari tahu siapa sih yang ada di urutan ke-15 gitu. Gimana caranya menentukan letaknya? Coba lihat di frekuensinya. Kita lihat di frekuensinya ya. Data pertama dan kedua yaitu 45. Data ketiga mulai masuk nilai 60, 50. Ya. Jadi ini sampai data ke-6. Itu adalah data ke-6 adalah 50. Data ke-7 adalah masuk nilai 55. Ya, jadi ini 2 tambah 6, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 4, 10. Berarti data ke-10 adalah 55. Data ke-11 adalah 60. Ya, ini data ke-11 sampai data ke-16. Dapat 16 dari mana? Dari 10 tambah 6. Ya. Jadi ini tuh sebenarnya kalau kita jabarkan 45 ada 2 kali ditulis. Ya, 45, 45. Terus ini 50-nya ada 4, tulis 50-nya 4 kali kalau dijabarkan. Terus 55-nya 4 kali. Ya, 60-nya 6, silahkan ditulis sendiri ya. Jadi gitu maksudnya ya. Jadi data ke-7 siapa? 55. Ya. Nah, sekarang data ke-15 yang ditanya. Berarti di mana letaknya data ke-15? Iya, 60. Ya, di sini di kolom ini. Letak data mulai dari data ke-11 sampai ke-16. Sampai dengan 16 ada di sini. Ya, situ. Berarti nilainya adalah 60. Tuh. Bisa? Coba Miss tanya, nilai data ke-18 adalah 65. Kenapa 65? Ini kan data ke-16 itu 60 ya. Berarti data ke-17 sebelahnya, sebelah kanannya, lanjutannya. Nah, 17, 18 sampai 16 tambah 6, 22. Ya. Coba yang di rumah. Yang di rumah, tentukan nilai data ke-20. Nilai data ke-20 pada tabel frekuensi ini adalah khusus yang di rumah.
Iya, 65 betul Bianca. Yang lainnya bisa? Yang di rumah ataupun di sekolah? Bisa? Ya, Ino. Oke, Ino sudah bergabung. Oke, Ino 65 betul ya. Kalau nilai data ke 23, 70. Nilai data ke 24 berapa? Dewika? Ini. Jadi ini kan 6, 10. Jumlahin. 16 tambah 6 berapa nih? 16 tambah 6, 22 kan? 22 tambah 5, 27 kan? Nah tadi misalnya data ke berapa? 24. Berarti data ke 23 sampai 27 ada di sini. Yaitu nilainya 70. Gitu. Bisa? Oke. Sekarang tentang modus ya. Lanjutkan tentang modus ya. Ada yang nanya? Enggak. Oke. Ini data. Ini mediannya ya. Jadi kita cari letaknya dulu, baru nilainya. Letaknya dilihat dari frekuensi, kemudian lihat kolomnya, di atasnya skornya, nilainya ya. Oke, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jika data disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, tinggal lihat angka terbesar pada kolom frekuensi atau pada baris frekuensi. Setelah itu lihat nilai di atasnya. Ya. Nah, ada kalanya suatu data tidak memiliki modus. Artinya dalam data tersebut nilainya banyaknya sama, ya. Jadi jenis nilai dari 1 sampai 10 masing-masing ada satu. Kan nggak ada modus berarti ya, nilai yang paling sering muncul. Ada kalanya memiliki 2 modus, itu disebut bimodal. Ada kalanya memiliki 3 modus, itu disebut trimodal. Coba kita lihat kembali contoh 5. Modus dari data berikut adalah nilai yang mana yang paling banyak muncul atau paling sering? 60. Ada 4. Kalau 55 ada 5. Masih ada yang lebih banyak. 55 ada 3. Masih ada lebih banyak dari itu, yaitu 60. 64 kali munculnya. Jadi modusnya 60. Bukan 40, sorry ya, 60. Kalau yang ini, contoh 6, modusnya yang mana? Modus dari data contoh 6 adalah 6 ada 2. Yaitu apa, Shalom? Ayo, jangan bengang-bengang. Yang mana modusnya, Shalom? Data yang paling sering muncul? 60 saja. Itu yang banyaknya 6 kan ada 60 dan 65. Berarti modusnya ada 2 untuk contoh 6, yaitu 60 dan 65. Bimodal dia. Nggak apa-apa kalau ada 2. Ada 3 pun nggak apa-apa. Itu kenyataannya. Jadi ditulislah sesuai kenyataan. Nggak harus satu aja. Ya. Kalau waktu SD mungkin 1 biasanya ya. Modus itu cuma 1 ya. Sekarang di SMP kalian mengenal ada data yang modusnya 2 atau 3. Atau bahkan nggak ada modusnya. Tuh ya. Jadi lebih luas lagi. Sekarang lebih luas dan mendalam. Oke, ini selanjutin aja. Nah, sekarang kalau datanya dalam bentuk diagram. Diagram batang. Kalau datanya disajikan dalam bentuk diagram batang, bagaimana cara kita menentukan min, median, dan modus dari data ini? Coba kalian pikirkan, orat-oratin. Mungkin paling gampang modus deh. Kita lihat dari modusnya.
Modus itu kan tadi nilai yang paling sering muncul ya. Yaitu berapa kalau data ini? Yaitu, lihat bar yang paling tinggi. Lihat yang paling tinggi barnya. Ini kan nilai 4 ada 3, nilai 5, 6. Lihat ke samping untuk menentukan banyaknya ya. Ini kan selisihnya 2 ya, dari 2 ke 4, berarti tengah-tengahnya 3. Ya. Sini. 8, lanjut. 7, 5, 2. Berarti yang paling sering muncul yaitu yang paling tinggi barnya atau yang paling banyak. Di sini 9 itu adalah nilainya adalah 6. Berarti di sini 6 bukan 9. Ya. Bukan frekuensinya yang kita tulis tetapi nilainya. Ingat ya, nilainya. Nilai. Oke. Alasannya ya karena frekuensinya sama dengan 9 ya. Yang paling sering muncul. Oke, sekarang coba median. Median data berikut caranya gimana? Yang di rumah coba pikirkan untuk menentukan mediannya gimana? Kita cari sigma F-nya atau N. Berapa nih? Dijumlahin frekuensinya. Yaitu 3 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 2. Sean, hitung Sean. Berapa Sean? Ya? 40. Betul. Jangan ragu-ragu. 40 itu kan genap ya. Berarti untuk menentukan mediannya, pakai rumus setengah kali nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1. Kalau bingung dengan penulisan ini, intinya kamu kalau genap, kamu bagi 2 tuh bilangan genapnya. Ya, kan data ke 20 ya jadinya. Terus satu data setelah 20. Berarti ke 21. Data ke 20 ditambah data ke 21 dibagi 2. Itu aja ngingetnya ya. 40 bagi 2 ditambah, atau mis langsung. Mau mis tulis cara pelan-pelannya atau langsung aja? Nilai data ke 40 bagi 2 ditambah nilai data ke 40 dibagi 2 ditambah 1. Ya. Jadi setengah kali nilai data ke 20 ditambah setelah 20 kan 21. Satu data setelah itu.
Ini angka 21 ya. Oke. Data ke-20 yang mana? Ini kan data pertama sampai ketiga ada di sini ya. 3 tambah 6, 9 tambah 9, 18. Dari sini kan datanya sampai 18 ya. Terus tambah 8, 26. Berarti letak data ke-19 di sini, di bar yang ini. Letak data ke berapa tadi? 19 sampai dengan 26. Ada di sini. Bisa ngerti maksudnya itu? Jadi data pada urutan ke-19 sampai 26 bernilai 7. 7, 7, 7, 7 sampai 8 kali. Gitu ya. Ini data keempat di sini, mulai dari angka 5 itu mulai data urutan keempat sampai ke 9. Close dari 10 sampai 18 di sini. Tujuh Miss yang ke-20. Ya, 7. Terus data ke-21. Data ke-21. Nilainya 8. Ini letak data ke-19 sampai 26 di sini. Di bar yang tingginya 8. Nilainya 7. Berarti 7 juga data nilai ke-21-nya. Kebetulan di sini. Ya. Jangan pangling ya. Ingat ya, 8 itu ketinggiannya, artinya N-nya, banyaknya. Nilainya yang di bawahnya ini kita lihat. Oke. Miss lingkarin deh, yang ini tuh frekuensinya, yang Miss lingkarin ini frekuensi ya. Yang di atas. Ini nilainya. Ini tadi ini modus, ini untuk median. Setengah kali 7 tambah 7 ya sama dengan 7. Gitu ya. Nah, dicermati. Oke, kita lanjutkan dengan rata-rata ya. Tadi untuk median dan modus bisa ya. Yang di rumah coba kasih reaksinya kalau bisa. Oke, Ino, thank you. Roland, ya. Andrea. Jai, gimana Jai? Quina. Oke, thank you. Kita lanjutkan untuk rata-rata atau min. Kalau min itu konsepnya apa ya, Sean? Menghitung rata-rata hitung, caranya bagaimana? Konsepnya. Intinya kita ngapain sih kalau mencari rata-rata hitung? Hmm? Diapain? Nilai yang ada itu diapakan? Kalau mencari rata-rata. Di yang keras. Dikalikan. Apa yang dikalikan apa? Nilainya dikalikan dengan frekuensi. Tuh. Jangan ragu-ragu. Ya, jadi ini kalikan nilai yang ada dengan frekuensinya, lalu dijumlahkan. Ya, ini 6, ini 9, 8, 7 tadi ya. 5, ini 2. Kita kalikan. Nilai 4 ada 3. Berarti 4 kali 3. Tambah berapa? Ayo coba hitung. Di orat-orat. Iya, 1 per 1. 4 kali 3 tambah 5 kali 6. 6 kali 9.
dibagi dengan banyaknya data ya. Tadi kita sudah cari ya. Sigma F-nya, sigma F sama dengan N adalah 40 ya tadi ya. Udah. Udah dihitung nih. 12 tambah 30, 54, 56, 45, 20. Berapa tuh? Ayo Shalom hitung. Yang di rumah ayo hitung ya. Berapakah dapatnya? Oke, benar Jessica dan Violet. Yang di kelas? Baiklah. Ya. Oke. Ya, Roland dan Ino. Dewi kan dapat berapa? 270? Oh, kurang lagi dikit. 273 ya. 273 dibagi 40 itu sama dengan 6,82 berapa? Dan seterusnya ya. Kalau kamu jawabnya sampai 6,825 boleh, benar. Atau sampai 2 angka di belakang koma juga boleh. Bukan 3 ya jadinya nih dibulatin. Atau 6,8 boleh, 7 juga boleh ya kalau dibulatin. Jadi keempat ini benar. Apa kamu ngoret-ngoretnya sampai 6,82 pun tidak apa-apa. Nanti kecuali di soal Miss minta tentukan rata-rata hitung data berikut sampai 2 angka di belakang koma. Berarti harus sampai 2 angka. Tidak boleh dibulatin lagi ya. Iya. Coba satuannya ya. 2 tambah 4, 6. Tambah 6, 12. Tambah 6, 18. 18 tambah 5, kan 3 ya satuan. 23. Simpen 2. Nah, 1 tambah 3 tambah ini 27 nanti. Oke, bisa ya. Tinggal teliti menghitungnya saja, menjumlahkan. Statistika itu soal perkalian, penjumlahan, pembagian, itu aja. Harus teliti tapi. Ya. Oke, silahkan dicermati. Selanjutnya, Miss akan bahas tentang jangkauan dan kuartil. Perkenalan. Oke, jangkauan itu artinya adalah dari suatu data, kita mencari selisihnya.
selisih dari data yang bernilai maksimum dikurangi dan data yang bernilai minimum. Ya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk operasi hitung, jangkauan sama dengan nilai max dikurangi nilai minimum. Nilai maksimum pada data tabel di atas adalah nilai yang paling besar di situ 85. Nilai yang terkecil 45. Tinggal dikurangin, selesai. Ini max, ini minimum. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum pada data, itulah jangkauan. Ini tinggal 85 dari contoh ini, dari soal tabel frekuensi itu. 85 dikurangi 45 sama dengan 40. Udah selesai. Gitu saja. Gampang ya? Jangkauan paling gampang nih. Kalau kuartil itu adalah nilai pada urutan tertentu. Nilai data pada urutan tertentu. Nilai kuartil itu di SMP kita pelajari itu ada 3 kuartil ya. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Kuartil itu simbolnya K atau bisa juga Ki. Ada 2 ya. Oke. Ini kebaca nggak tulisan? Oke. Median, kemarin tadi kan sini sudah bahas tentang median ya. Median itu adalah kuartil kedua. Atau bisa ditulis Q2. Ya. Tadi caranya mencari median gimana? Atau K2 adalah nilai data. Kalau dia ini ganjil, ini kan ganjil ya. Untuk sigma F sama dengan ganjil, nilai K2-nya tinggal nilai dari data ke N plus 1 bagi 2. Kan gitu ya. Berarti 29 bagi 2. 29 tambah 1 bagi 2. Jadi nilai data ke 15 ya. Mis langsung ya, bisa ya kan 29 tambah 1 bagi 2 bisa ya. Ke 15. Tadi nilai data ke 15 adalah berapa tadi? 60. Oke. Nah, sekarang K1 itu urutan ke seperempat dari data tersebut. Dari banyaknya data. Jadi seperempat kali 29 tambah 1. Karena ini ganjil ditambah 1. Berapa tuh? Atau kita bisa mencari K1 dari K2. Jadi pertengahan antara data pertama sampai K2 atau median itu adalah data
kuartil atas atau K1. Pertengahan dari median sampai data terakhir itu adalah K3 atau kuartil bawah. Ya, jadi ini bisa kita cari dengan nilai data ke 15 tambah 1 bagi 2. Berapa itu? 15 tambah 1 bagi 2 berapa? 8. Nilai data ke-8 adalah mana 8? Nilai data ke-8 55. Betul. Ya. Nih. Ini K1-nya. Ini K2 sama dengan median. K3 di mana? Coba kita cari. K3. Itu sama dengan nilai data ke median ditambah K1-nya. 15 tambah 8. Nilai data ke 23. Yaitu data ke 23 letaknya data pada urutan ke 23 adalah nilai yang mana? Ini 6. Ini 10, ini 16. Ini 22. Ini 27. Berarti di sini ya, 70 ya. Udah. Ini K3-nya. Data ke-22-nya itu 65. Berarti data ke-23 setelah 65 persis 70. Atau cara lainnya, untuk menentukan K3 itu 3/4 dari kali dengan banyaknya data. Taruh. Nilai data ke 3/4 kalikan dengan 29 tambah 1. Sama dengan dibulatin habis itu ya, dibulatkan nilai data ke 3/4 kali 30 itu kan 22,5 ya. Jadi dibulatkan ke atas. Sama dengan 70. Ini juga begitu, ini bisa jadi data ke 1/4 kali 30. Itu sama dengan 7,5. Jadi data ke dapat 8. 8-nya bisa dapat dari 1/4 kali 29 tambah 1, lalu dibulatkan. Ya, dibulatkan. Ini kan sama dengan 7,5 dibulatkan jadi 8. Bisa. Ada 2 cara ya. Silahkan. Oke, silahkan Jai. Ya, betul Bianca dan Tiara. Oke, sampai di sini materinya untuk yang statistika bagian kedua, pemusatan dan penyebaran data. Silahkan nanti dibuka LMS-nya. Ada tugas mandiri 2. Mana dia? Tugas mandiri 2 ada 2 nomor soal, tapi beranak ya pertanyaannya. Yang pertama ada 6 pertanyaan, yang kedua ada 4, jadi totalnya 10 pertanyaan. Tapi mudah kok, bisa. Kalau kamu bisa paham ini, bisa kok kerjain itu ya. SMP.
Nah, untuk pertanyaan F, perhatikan untuk pertanyaan F itu bukan K2 ya, Nak. Itu K3 maksudnya. Ya, tolong diganti. Itu K3 atau nanti Miss edit filenya Miss kirimkan lewat Tiara ya. Untuk soal tugas mandiri 2, silahkan nanti dikerjakan. Batas waktunya adalah sampai hari Selasa pagi, jam 8 pagi paling lambat udah diupload ya. Setelah itu, hari Selasa Miss akan bahas tugas mandiri 1 dan tugas mandiri 2, ataupun juga mungkin akan menjelaskan tugas project. Setelah itu kalian akan mengerjakan kuis. Ada kuis, take home kuisnya, jadi silahkan pilih waktu sendiri, tapi durasi mengerjakannya 1 jam. Selesai tidak selesai 1 jam ya. Oke, itu saja informasi dari Miss Intan berkaitan dengan kegiatan untuk kelas matematika ke depannya. Karena kita belajarnya hanya sampai akhir April ya. Setelah itu libur Idul Fitri. Setelah itu kamu langsung PAT, penilaian akhir tahun, tanggal 9. Ya, jadi tolong tugas-tugasnya yang belum dikerjakan, kita masih ada waktu 10 menit. Silahkan buka tugas mandiri 2-nya. Silahkan dibuka, lalu kerjakan. Kita masih ada waktu 10 menit. Atau dibaca dulu soalnya, terus mana yang nggak ngerti tanya gitu ya, biar nggak nanti gimana ya, biar hasilnya bagus gitu ya, biar kamu paham dan hasilnya juga bagus. Kira udah jam. Ada 10 menit ya, kurang lebih ya. Silahkan dibuka tugas mandiri 2 di LMS. Oke, ini ya, untuk mencari kuartil. Kuartil pertama itu 1/4 dari, jadi letaknya dulu cari. Letaknya adalah pada urutan 1/4 dikalikan dengan banyaknya data. Kalau banyak datanya ganjil, ditambah 1 dulu. Terus dibagi 2. Dikali 1/4. Ya, cari letaknya. Untuk mencari median, modus, kuartil, itu harus urut datanya dari terkecil. Ini Shalom sama Shan kenapa ini? Ya, urutkan dulu datanya, lalu cari letaknya, setelah itu baru nilainya. Ya. Kalau K3, 3/4 dari banyaknya data. Urutannya cari urutan data ke 3/4 kali banyaknya data tambah 1 kalau ganjil. Coba deh cari kuartilnya dulu deh. Nomor 1. Itu mungkin yang paling membingungkan ya. Min, median, modus bisa kan ya. Coba kuartil yang nomor 1. Kuartil K1 dan K3. Pertanyaan 1E dan 1F. Coba Syah. Pertanyaan 1E dan 1F, tugas mandiri 2, coba dikerjakan. Kalau bingung, tanyakan.
Itu letaknya. Habis itu nilainya berarti data yang terletak pada urutan tersebut. Ya, anak-anak untuk mencari kuartil pertama pakai aja rumusnya 1/4 kali atau nilai data ke 1/4. Atau K1 itu sama dengan nilai data ke ini. Ke 1/4 kali banyaknya data tambah 1. Karena dia ganjil. Berarti itu kan datanya banyaknya 15. Ditambah 1 sama dengan 16. Dikali 1/4. Sama dengan? Iya, 4. Berarti urutan data keempat adalah siapa di data tersebut? Iya. Bukan per baris, secara keseluruhan. Jadi kan data pertama, kedua, 3, 4, 5. Habis itu di bawahnya data ke-6, 7, 8. Habis itu data ke... Secara keseluruhan itu, Dewika. Jadi hanya ada satu, K1. Hanya ada satu K2, K3. K2 juga hanya satu. Oke, sudah ya. Itu sedikit petunjuk tentang kuartil untuk soal kuartil bawah itu K1, kuartil atas itu K3. Istilah lain dari K1 dan K3 itu, Queen. Oke, kalau masih ada pertanyaan silahkan hubungi Miss via Japri atau yang di sekolah boleh temui Miss di kelas 8C ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini anak-anak. Kita akhiri kelas matematika hari ini. Kita berdoa, Shalom boleh pimpin doa. Mari Shalom. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi hari Selasa depan ya. Hari Kamis dan Jumat ini libur. Selamat menyambut hari kematian Tuhan Yesus ya, Jumat Agung dan Paskah bagi anak-anak yang merayakan. Sampai jumpa hari Selasa depan, Tuhan memberkati semua ya. 11.39. Pertama-tama saya akan cek suara dulu. Yang ada di rumah, bisakah kalian mendengarkan suara saya dengan jelas? Ya, silahkan. Thank you, Ab. Thank you, Andrea. Thank you, Tiara. Oh, sekarang Andrea di rumah ya. Sekarang grup B. Lalu ada anak baru nih, Sehan itu siapa ya? Siapa itu? Oh, Shan ya. Oh, Shan. Oke, Shan. Ya. Baiklah. Suara saya cukup jelas ya. Alright, class. Now let's start 11:40. Ini adalah bukan pertemuan terakhir ya, masih pertemuan terakhir itu untuk kelas 9 tadi. Tanggal 27 April akan ada pembagian kisi-kisi PAT. Lalu PAT-nya masih Mei, tanggal 9 Mei sampai 24 Mei. So I'd like to tell you the materials, materi PAT, itu includes the comparison past simple and past continuous, present, future, past perfect.
recount text, and I plan to include announcement and short message. It is not very difficult. Why? Because it's more or less like the reading comprehensions. You may read an announcement or a notice, then there are some questions, about 3-4 questions concerning the announcement of the short message, right? So today our agenda is to finish the recount text, and then we can go on to the announcement and short message and notice. There will be a kind of a mini project if we have time for recount text, but the two things that I'd like to remind you and I want to show you is the way you put it into a product. That is, you can make an animation like one of your friends has already given me quite a long time ago. Right? And also another example is komik pengalaman, komik. So recount text as let us say just browse it as a review ya. Sebagai review saja ya. Saya ingatkan kembali. Ini dia. Ya. Saya tanya apakah Dena ada di sini? Dena ada di sana ya. Baik. Nah, our agenda yang pertama tadi adalah recount. So we already talk about recount text. Recount text is another genre or text type that tells about your personal experience or events yang kalian alami. So we call it a personal recount or personal narrative. Ternyata juga masuk sebagai naratif juga. There is another one that is factual recount. The writer is not in the recount, but has not experienced, but has seen the event. Jadi misalnya a report on an accident misalnya ya. Tapi kita fokus ke personal recount dulu ya. And then there are always 3 things that we need to study when we study a genre or text type. Pertama adalah text function-nya. What is the purpose? The purpose untuk recount is to retell event, experience. Lalu text structure-nya more or less the same, but it is simpler than narrative. Ada orientation. Orientation always refers to setting and character introductions, and then events. Events are supposed to be placed or put into chronological order. And then the reorientation, closing statement, that is personal comment. I think last week I already gave you the example, right? And about grammatical aspects as it referred to past or your experience, of course, it refers to it use past tense. Yeah. All right. And then personal pronoun, action, verb, time, connective, so you can have a look at your book, your module. Sudah ada di modul di sana. Ya. Modul recount text kita selesaikan, tetapi ini dia. Nah, coba saya stop share, saya bagikan ke kalian di sini. Ini ada pertanyaan kah? Oh, bukan. To everyone in the meeting. Everyone in the meeting, mari kita fokus to module page, what page is it? 18. And then activity 2. Activity 2. Activity 2. Kita sudah mengerjakan belum, Aston? Did we? Page our module, page 18. Anybody can share, please? Last week, maybe Tiara. Hello, Tiara. Yeah, Tiara. Yes, Tiara. Tiara, did we listen to the audio of activity 2 last week, Tiara?
Not yet. Not yet. Audionya Okay, so like that's it. Mr. Klein. All right, so I can use it as nilai PS, right? So you just choose which answer or which is the correct answer, right? Now saya stop. All right, class, we'll have another exercise and maybe we can postpone the score marking later. Maybe you can do first activity 2 without audio, and we will do it later. But first of all, I'd like to do the warmer. Here you are. I'd like to share screen. Click about the proverbs. It is included in the recount text. So where is the chat box? Over here? Click. Oh, click. Oh, aduh. Ini mah sulit juga nih. Tidak kelihatan yang sebelah sini. Oke. No here. Put it over here. Put it over. So have you ever heard this kind of proverbs, right? For example, number 1, every cloud has a silver lining. What might be the meaning of this one? Oh, klik. Ya. Chatnya ada yang tahu chatnya? Ya. Silakan. Do you know this? Every cloud has a silver lining. What is the meaning of that proverb? Halo, here you are. Ada di sini? Oh, dia sudah di absen dulu, biar tahu sambil di absen dulu ya. Wait a minute sambil thinking. Okay. Hey, Aston, can I borrow your pen, Aston? Yes, pen. Thank you, Aston. Thank you. Here you are. So, Abigail dulu, Abigail. Halo, Abigail. Yes, Abigail. Ada Halo, di. Master. Yes, thank you, Ab. Tiara ya, ada Tiara. And Andrea Caroline. Halo, Mister. Halo, ya. Aston, ada Sheba. Halo, Mister. Ya. Lalu Bianca Angelica. Yes, Mister. Bianca ya, Bianca Violeta. Ganti di rumah, Bianca Violeta. Halo Bianca. Yes, Mister. Yo, ya. Lalu Christian Roland Tanoto. Christian. Yes, Mister. Ya, kemudian Dena. Hai Dena. Yes, Mister. Ya, lalu Dina. Oh Dina ya, Dina masuk di sini. Dina, lalu Devon Kira. Ya. Lalu Faith Lee ada kabarnya Faith Lee. Ya, Mister. Nah, Faith Lee baru dengar suaranya Faith Lee. Ya. Lalu Ino Yohanes. Nah, Ino Yohanes minggu lalu sih hadir. Ino Yohanes sekarang ada. Ino Yohanes, ya. Lalu J, halo J. Ya J, kemudian Quina. Yes, Mister. Ya Quina, ya lalu Sam. Ya Sam. Lalu Noah Tanoni. Noah. Halo Noah.
No. Wait, Tiara. You have already answered this one. Kemudian Putu Stephen Daniel. Tidak ada. Sean ada. Kemudian Shalom. That's a Shalom. So you are Shalom. Waduh. Even now I cannot recognize your face. We are wearing mask. Yeah. Okay. Shalom Naomi. So much is this. Then what are we going to do? Let's say the proverb again. Yes, Tiara, thank you. You have already answered 6 with C. Let's try one more time. Yeah, who knows, we can do this. Where is it, chat box? Tiara said 6 with C. 6. What is a 6? An apple a day keeps the doctor with his C. Eat the right food to get healthy. Thank you, Tiara. Then you get more space for this one and this one. What about the others? For example, a bird in the hand is with 2 in the bush. What do you think? Oh, what do you think? Say, so ini kecilin dulu. Okay. What do you think, Shalom? Loh, kok ada keluar begini. Good things often come out of unpleasant situation. That is what the silver. Where's the silver? So 5D. So there's plenty of fish in the sea. D, you still have a lot of thank you, Bianca. Yeah, that's true. So you still have a lot of opportunity out there. Loh, ini kok jalan-jalan? Here. Lalu, let's say this one. But each day, every cloud has a silver lining. In a difficult situation, oh no, what is, which one? Good things often come out of unpleasant situation. That is every cloud has a silver lining. Lalu kita lagi. Apa lagi? J, apa? A stitch in 9 save. A stitch in time save 9. What is it? Ya. Yang paling gampang cuma nomor 3 misalnya. You are between the devil and the deep sea. Apa? Devil and the deep sea. Makan buah si malakama. In bahasa Indonesia. So, yeah. What do you think? Have you ever heard this one? One's man meat is another's poison. Yeah? About Tiara? One's man's meat is another man's poison. Something which is good for others might be bad for another. Yeah. Here you are. Click. Yeah, okay. So lagi, Xian pernah tahu take from one person to give another? Kali lubang tutup lubang. What proverbs? It is included actually this proverb as a change in the book and national curriculum. So to rob Peter to pay Paul. Okay, say here you are. Very good, thank you. So what do you think, J? A stitch in time save 9. Apa? Esther. Stitch in time, save 9. Yeah. Timely. Bisa. That's one.
Was it too difficult for you? It might be difficult. What do you think? So let me show you here. When you are between the devil and the deep sea, it means that you are in a difficult situation, right? A stitch in time save 9, that is timely effort that will prevent more work. So don't put off till tomorrow what you can do today. So that is a stitch in time. And what about this? A bird in the hand is worth 2 in the bush. The two birds in the bush are not yet certain, but you have already got something that is in your hand. So don't take the chance of losing something. You have to get something better, but it is not yet certain, right? So that is a bird. So that's it. I think that is a bit more difficult for you. So let's go back to our module. Now our module, what did we do last week? Last week was not very successful because the devices were not very supporting, right? Why? Let's see this one. Did we do page 19? Page 19, we did. Ya, Shalom, sudah ya? Yang 19, halaman 19. So let's see, here you are, everyone, module in the, our module, page, what page is it? 19, activity 3. I think we did it, did we? Today, yeah? Yes, we did. Okay, so we go. Now, what about this activity 4 and activity 5? Did we do that? I think we did, right? Did. So I have already shared this one. Share the screen, click, and then here you are. Oh, that is about yeah. So this is about paragraph, topic sentence. A group of sentences about one main idea, you call it paragraph. So in each paragraph, it has one main idea. And then the main idea is represented by a topic sentence. Yes, topic sentence tells about the main idea of paragraph. And then sentences or phrases with supporting details, we give more information about the main idea of a paragraph. So that is sentences dengan detail yang menunjang. So that is about the hierarchy of the text, actually, the paragraph. And then each paragraph has a main idea. Main idea is represented by a topic sentence. Topic sentence is supported by sentences with supporting detail. Jadi dikembangkan di dalam satu paragraph. Okay, now so let's stop share and then let's go to this. Maybe last page 20. Page 20. No, page module page 20. Activity 4 and 5. Yeah, here. I think we did it. Yeah, did it. Sudah diurutkan? Activity 4 sudah, Sam? Halaman 20. Ada kesulitan mengakses LMS-nya? So, activity 10. So you go to this one. Would you just give me some time? Close it and then one more time. Yeah. Sorry. 25, right? 25. 25. You arrange it. Number activity 4. Yeah, we arrange. Put the topic sentence first. So which do you think is
the topic sentence. So let me share it with you right now. Share screen. Here you are. Click and then chat box, put it over here. Yeah. Okay, ya, no problem Bianca. Ya. Ini saja. Dari halaman 20 activity 4. If we often have a problem with the internet, I think we'd better have a hard copy of this. Like the other day, last week, I gave to some of you 6 copies. And then topik sentence yang pertama diletakkan di depan. Itu yang mana kira-kira? Ya. This is topic sentence. Click. Oh, here you are. Ya. And then what is the next? Apa kira-kira? Lanjutnya apa? Shalom, Aston yang di atas itu. Ya. As a junior journalist, Nora was scheduled to interview our principal. Message. Oh my goodness. Devira, wow, that's wonderful. So siapa ini yang jawab? Tiara, ya. As a junior journalist, Devi was scheduled to interview our principal. She wanted to put it here. Do you think so? Tiara number 2, yeah. Wanted to be sure she didn't forget any questions. So Devi wrote down right here. I wrote down, click. Then she was ready, number 4, and then, are you sure? Next, made copy of the list. What do you think? If you put next, and then she was ready to talk to the principal. Yang mana kira-kira? Kalau misalnya ini diletakkan di sini. Lalu next-nya di sini. Do you think that is quite agreeable? Put it over here. As a junior journalist, Nora was scheduled to interview our principal. She wanted to be sure she didn't forget any question. Yes, so far that's correct, Tiara. And then Nora wrote down, because she didn't want to forget any questions, she then wrote down a list of questions. Yeah. And then what did she do after that? Next, she made copies of the list. Made copy list. The list was ready. Then she was ready to talk to the principal. Gimana kalau begini? What do you think, Sean? Cocok? Now let's check. All right, so let's do number activity 5. Nah, activity 5. Kalian coba activity 5. Find 3 sentences which do not support the topic sentence and arrange the sentences in good order. Jadi cari 3 kalimat yang tidak ada hubungannya dengan topic sentence di atas tadi. Alika was ready to learn of her family history. Ya, ayo. Kita ambil waktu Aston. Mana Aston? Ya, activity 5. Ya, activity 5 mana duluan? Ya, you got this? Ada? Naomi? Oh. So, how many of you need this one? I will copy it for you. A hard copy. Do you need that, Sam? No, you got that one. You didn't. So do you need it? I will copy it for you. And what about the others? Oh yes, you have. That's it. So what about you? You haven't? What about you, Esther? And Sean, do you need this, or you just you can access it? Yes, good. So maybe
tomorrow. I will copy it and then I'll give you 1, 2, 3 at least for this group of 5. So 5 students, right? Now, how many of you at home need the hard copy? So, but I don't know how to give it to you. So, for the time being, you need to have a good internet connection and then get access. So let's try this. Here you are. Close it, and then next is bit.ly/arrange 26. Now 26. Okay, the same. Arrange this one. Okay. Oke, ya iya. Lalu saya sudah ketemu, ya. Let us have a look at this one. Click. Right. Kira-kira 3 kata yang tidak ada kaitannya dengan teks itu apa? Coba lihat di chatbox. Mana? So, find 3 sentences which do not support the topic sentence. Topic sentence-nya adalah Alika was ready to learn of her family history. Mari kita analisis satu persatu. Nomor 1 itu, do you think it has or it supports the topic sentence? Nomor 1? Enggak, ya, nomor 1. She made sure she had pens and extra paper. It seems that it doesn't have anything to do with the topic sentence, right? Oke. Lalu yang kedua apa? Yang di rumah, ayo silakan di sini, di sini ya. Yang mana? Yang nomor berapa? Yang does not support the topic sentence. Tadi kan sudah nomor 1 ya. Not support. Oh, terlalu banyak. Support the topic sentence. Nomor 1 ya. Lalu not support the topic sentence. No, sentence number 1. Lalu mana lagi? Ya, silakan ketik di sana. What about you, Aston? Aston, ketemu kalimat mana yang kira-kira tidak cocok dengan Alika was ready to learn of her family history? Ya. Di mana namanya di modulnya. Ketemu Dina? Kok Dina? Once again nama? Ya. Number 7. Ya. Number 7, Christian Lorantonoto, hebat ya. Jadi nomor 7, satu lagi. Apa betul? Nomor 3, kita lihat. First, she put her history book on the table. It doesn't have anything to do. It doesn't support Alika was ready to learn of her family history. Bukan tentang belajar tentang sejarah, ya, tetapi ya, tentang sejarah keluarganya. Jadi 3, betul ya. Berarti Christian Lorantanoto, kok Christian. Jadi ke sini ke everyone in the meeting. So nomor nomor kalimat yang tidak menunjang yaitu 137. Ya. Next. Kita cari arrange in a good order.
Lalu apa yang kalimat mana yang kira-kira setelah topik sentence? Setelah topik sentence yang mana? 2, 3, atau yang mana? Atau yang mana? Nomor berapa? Yang pertama? 6, for example. She called Aunt. Oh, so she also called Antina. She also, tapi sebelumnya dia manggil siapa dulu? Oh, then Alita, jadi pertama kan ya. Alita was ready to learn of her family history. Then Alita called, put it over here misalnya 1. Ini taruh sini. Ya. Ya. 1, then Alita called Grandpa and asked when she could go over and talk to him. Mungkin. Terus lalu apa? Nomor 2. 6 she called Anlina, atau begini, she also called Antina. Jadi di sini taruh yang kedua. Oke. Then Alita called Grandpa asked, yang pertama kan kalimat topiknya Alika was ready to learn of her family history. Lalu yang kedua, then Alita called Grandpa and asked when she could go over and talk to him. Dia juga mau menelpon Anlina. Lalu apa yang dilakukan setelah itu? Apa? Kira-kira apa? Ada yang di chat? Bagaimana? What about you? Shalom, shalom, ada? Setelah ini apa? Kalimat ini apa? Ya, both, for example, di sini misalnya. Kita letakkan di sini. Ini yang ketiga. 3 taruh sini. Both her grandfather and Anlina were glad to help her family with her family history. Ya. Sudah gitu, setelah itu apa? Apa yang mereka lakukan? Ya. They told, misalnya, they told Alita about Grandpa's life in 1960. Alita was excited. Dan ini apakah tepat? Nomor 4 ini diletakkan di sini. Kemudian Alika is ready. Where is it? Tell, to learn. Ini kalau ini taruh di mana nih? Alita was ready. I think put it here. Pertama dulu, lalu ini di sini, lalu ini di sini, ya, lalu ini dilanjutkan di sini. Oke, mari kita coba saja. Nah, kalau seperti ini gimana? Alita was ready to learn of her family history. Then Alita called Grandpa and asked when she could go over and talk to him. She also called Aunt Lina. Both her grandfather and Aunt Lina were glad to help her. And then they told about grandpas. And last, tentu saja dia merasa excited. Ya.
So that is more or less activity 4 and 5, right? We will go on. Let's see. The project. I'd like to show this one. Ini stop share. Lalu kita lihat di sini. What time is it now? 11:20. Oh, 24, 24, 12, 24, 5. Okay. You read it page 21, activity 6. Activity 6, write and tell your own recount. Yeah. So I can see that some of you are very hungry and sleepy. So this is just a preparation. You choose a topic about things, events you experience. Mungkin kalau lihat contohnya baru bisa ya. Contohnya itu seperti ini. Let's see this one. Wow. Ini contohnya.